Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridwan Hanif. Dan kali ini kita mau bahas Toyota Hiace Commuter. Ya, mobil ini pertama kali masuk ke Indonesia tahun 2012. Dan di 2019 kemarin sudah ada model barunya, yaitu Hiace Premio. Sekarang kalau gua ngelihat di di websitenya, itu cuma ada dua sekarang, yang Hiace Commuter sama Premio. Yang Premio itu 2800 cc, yang ini 2500 cc, dimana ini masih pakai mesin seperti Fortuner atau Kijang Innova Diesel yang versi sebelumnya, sebelum 2015, yaitu mesin 2KD. Yang sekarang dia pakai 1GD, itu 2800 cc. Dan kalau kalian belum nonton videonya, bisa cek deskripsi di bawah, ada video dari Autonet Max, dan kebetulan waktu itu yang review gue juga. Nah, mobil ini kalau kalian cari pasarannya itu mulai dari 200 jutaan sampai dengan 300 jutaan, tergantung kondisi dan tahun. Dan beberapa juga itu interiornya sudah dirombak, di custom sedemikian rupa sesuai dengan pemesannya, pembelinya. Kayak misalkan yang kita di sebelah ini nih, ini dari Baze, kita pinjem sengaja buat road party kemarin. Jadi pas kita lagi nongkrong gitu ya, ini mobil kita pakai biar kita nggak kepanasan gitu. Jadi pas kita meeting apa di outdoor, kita pakai di mobil ini. Nah, ini juga mobilnya kemarin ada sedikit trouble. Jadi itu kan dia ada AC Dometic ya. Jadi kalau misalkan mobil ini mesinnya mati, kita pakai genset, taruh luar, dia punya AC tersendiri. Nah, cuma Om Fitra kemarin salah, pas masuk ke tol, dia lupa kalau ini ternyata dia ATP tinggi, akhirnya AC-nya rusak, terus ditutupin plastik dulu biar nggak bocor ke dalam. Tapi meskipun akhirnya bocor juga. Nah, ini adalah Hiace tahun 2015, di mana versi Indonesia itu pertama kali masuk 2012 itu langsung yang varian facelift. Facelift bedanya apa? Dia ini lampunya ada tekukannya di sini, sedangkan yang sebelum facelift di tahun 2004 awalnya, tapi belum masuk ke Indonesia, itu lampunya masih lurus. Nah, terus juga mobil ini panjang sekali, 5,3 meter, tapi dia kalau kita lihat tuh sepertinya kayak panjang banget ya, tapi ternyata pasti hitung-hitung kok cuma 5,3 meter gitu. Ya, karena dia punya ban sama moncong depan itu nggak ada ujungnya lagi gitu, jadi mesinnya tuh di kolong. Sedangkan kalau yang Premio itu mesinnya ditaruh depan. Nah, kita lihat ke depan sini ya. Ini desainnya begini-begini aja. Dan ini bisa dibuka depannya ya. Kita buka. Ini kita pakai remote dari Clifford. Oke. Bodinya lumayan tebel. Ini dia masih CBU soalnya. Waduh. Nah, ini dia bagian depannya. Jadi kalau misalkan kita buka depan, ini nggak ada mesinnya. Yang di sini adanya apa? Yang pertama ini untuk minyak rem, ya kan? Ini remnya dari Bosch ya. Dan dia sudah pakai anti-lock braking system. Terus di sini ada untuk radiatornya, dan ini adalah air untuk kita naro itu tuh, air wiper. Sama sini ada sikring-sikring radiator di bawah sini. Sama di sini ada untuk alarmnya, karena ini alarmnya tambahan. Ini ada relay ya, tulisannya Honda Jazz di sini. Ya. Ini kebetulan ditambahin antena buat radio komunikasi, sama ada ini lampu apa strobo ya? Kayaknya lampu biasa. Udah, sisanya nggak ada perbedaannya. Sama dia dikasih fog lamp yang agak gede di bagian sini. Nah, yang menariknya dia punya spion kanan kiri itu sudah electric retract. Jadi untuk ngelipetnya, kalau misalkan kita masuk ke jalan-jalan sempit, dia bisa dilipat secara otomatis dari dalam. Nah, atapnya untuk yang versi Indonesia itu dapat yang atap tinggi seperti ini, dan kita dapat yang long wheelbase. Bedanya long wheelbase sama short wheelbase bisa dilihat di bagian sini, dia ada tambahan kayak apa ya, kayak dipanjangin gitu loh. Karena bodinya ini, panelnya ini sambungan di bagian sini sampai ke sini. Sama kacanya dia beda sendiri. Jadi kaca depan, tengah, ke belakang. Yang ini bisa digeser, by the way, bisa dibuka kalau misalkan kalian kepanasan di dalam. Sisanya ini kaca mati semua. Dan jangan sampai pecah ya kacanya ya, karena kacanya kalau nggak salah inden dan lumayan mahal harga kacanya. Peleknya udah diganti sama bannya, cuma ini kembali ke selera masing-masing. Nah, mobil ini dia punya suspensi belakang, dia masih pakai per daun, tapi empuk sekali. Jadi meskipun dia pakai per daun, dia itu empuk, bukan yang per daun yang keras, karena didesain bukan buat bawa barang, tapi buat bawa manusia. Dan untuk yang short wheelbase itu di luar negeri, gue ngeliat itu dia atapnya nggak setinggi ini. Jadi dia ngikutin garis potongan di sini ya. Nah, untuk yang versi di Indonesia, karena dia buat bawa penumpang biar keluar masuk ke depan belakangnya gampang, itu dibikin tambahan lagi ke atas.
Nah, sekarang kita masuk ke depan ke tempat pengemudi. Oke, kita masuk ke dalam ya. Nah, radio komunikasi nyala. Sama, oh ini dia spion belakangnya diganti sama Ycam ya. Ada buat CCTV-nya juga, maksudnya dashcam. Kita starter. Kenapa ini mundur sekali ya? Nah, karena mesinnya masih 2KD, jadi rasanya pas di starter masih ada getarannya. Tadi deng gitu kan, sama suaranya masih agak kasar. Tapi kalau misalkan kita tutup pintunya gitu ya, di belakang ini suara mesinnya hampir nggak berasa, tapi getarannya agak berasa sedikit. Yang Premio, wah itu luar biasa, bagus banget. Getaran mesinnya, suara mesinnya itu jauh lebih bagus. Dan di Thailand dan negara-negara lainnya, yang HS Premio itu ada versi mewahnya, namanya Grand Via. Wah itu sih top banget tuh. Jadi bayangin, kalian kayak seperti naik Alphard, tapi lebih besar lagi, lebih panjang, lebih mahal kayaknya. Nah terus kita balik lagi ke HS ini ya. Seperti yang kalian sudah bayangkan sebelumnya, karena ini adalah mobil niaga buat bawa-bawa penumpang. Di dalam sini rasanya biasa saja gitu ya. Speedometernya sederhana, setirnya sederhana, dan setirnya ini bisa tilt steering tapi belum teleskopik. Nah, terus AC-nya ini pengaturannya seperti ini, sederhana sekali. Kita bisa atur sirkulasi udara dari mana, temperatur di sini, sama kita bisa atur arah semburan AC-nya, dan kita bisa nyalain on off si AC belakang ini dari tombol di sini. Kenceng amat ya. Oke. Sama kalau kita mau nyalain lampu interior, di sini ada tombol on dan off-nya. Nah, di sini ada sebuah laci yang bisa dibuka, bisa buat naruh cup holder seperti ini. Sama di tengah sini, ini kita bisa jadikan sebuah kursi. Nah, jadi kalau mau bertiga di depan sini bisa, cuma yang bagian tiganya ini dia nggak dikasih seat belt ya. Nah, jadi mungkin cuma buat darurat aja, nggak direkomendasikan karena seat beltnya nggak ada. Tapi pakai seat belt pun juga ini depannya langsung hidung sih. Jadi mungkin kenapa yang HS yang baru itu dia ada moncongnya, biar crash testnya lebih bagus dibandingkan tanpa moncong seperti ini. Kita lipat lagi. Nah, mobil ini juga kebetulan sudah di customnya agak lumayan banyak ya, makanya pasti bagian depan ini kita bisa lihat bahwa dia punya ini nih, punya bukan sarung jok nih, fabric, tapi fabric itu yang kasar. Biasanya yang kayak gini tuh lebih awet, cuma dipegang itu nggak lembut ya. Ini mungkin lebih mengutamakan durability sih, cuma pemilihan warnanya bagus ya. Nah terus di sebelah kanan seperti yang gue bilang, di sini ada electric retract ya. Jadi kalau mau masuk gang gampang. Sama di sini kita dapat pengatur ketinggian lampu. Nah di sebelah kanan sini kita dapat power window kanan kiri, dan untuk yang driver kanan sudah pakai auto naik turun. Untuk unlock dan lock pintu bisa dari sini. Sama ini kita dikasih ini nih, dikasih tirai. Cuma tirainya ini tambahan, bukan aslinya. Nah terus di atas sini, wah, kita dapat sun visor yang cukup panjang. Cuma di depan ini nggak terlalu besar ya, beda sama yang Premio. Karena yang Premio itu dia ada tempat laci lagi di bagian atas, yang ini nggak ada. Terus posisi duduk menurut gue sih oke. Cuma untuk koplingnya dia agak sedikit berat. Mungkin karena sudah umur juga ya. Ini speedometernya udah sampai 51.000 kilometernya. Cukup rendah untuk sebuah high ace. Posisi tuas transmisinya pas, cuma buat masukinnya itu dia agak sedikit kasar. Sama dia punya rem tangan. Ini desainnya kayak kijang kotak, dipencet sebelah kanan, diputer, terus baru bisa dibawahin. Kalau ditarik dia langsung aja. Nah terus di sebelah kiri sini, hap, ini lacinya cukup besar, dan di sini kita dapat ganjal roda. Ganjal roda juga bentuknya unik ya. Jadi ganjal roda seperti ini, tipis banget sebenarnya. Nah kita buka, habis itu kita angkat bagian bawahnya. Nah udah. Jadi ganjal roda dengan bentuk seperti ini. Jadi ganjal rodanya itu bisa dibikin tipis sekali. Dah, taruh lagi sini. Ganjal rodanya ada 2. Dan tulisannya nih, ganjal roda di dalam. Di bawah lagi itu ada tempat buat naruh barang ya. Ada buat P3K dan lain-lain. Di sini juga dapat tempat buat naruh barang. Sama mungkin kalau kita punya catatan gitu ditempel di sini. Kita arahnya mau kemana. Jadi meja sedikit. Kemudian di bagian sini juga ada cup holder. Oke, terus apa lagi ya? Ini karpet juga udah diganti. Ini custom dari Baze juga. Sama di sini ada TV dengan
sebuah gantungan. Ini buat gantungin apa ya? Mungkin kalau punya kantong plastik bisa digantungin di sini. Oke. Ya wes, sekarang kita ke belakang yuk. Nah, ini bagian tengahnya. Sebenarnya kita udah bahas mobil ini di video waktu kita datang ke acara camper van. Kalau kalian belum lihat, bisa lihat lagi linknya di bawah ya. Awas jangan sampai nggak dimasukin ya, yang edit videonya nih, yang upload. Nah, salah satu keunggulannya, meskipun secara dimensi ya 5,3 meter harusnya nggak wah-wah banget gitu loh. Palisade aja 4,9 meter ya kan. Nah, cuman karena dia nggak ada moncong depannya, jadi kan semuanya dari ujung sampai ke ujung itu kan full body. Nah, ini jadi lega sekali. Ini biasanya bisa dibikin kursi sekitar 4-5 baris ya. Dan ini kebetulan dibikin ala-ala camper van. Itu di atas ada AC. AC-nya bolong, diganti plastik. Sama ternyata udah pakai plastik masih bocor, jadi itu agak sedikit basah. Ini enak sekali. Dan ketika dipakai jalan juga mobilnya empuk. Jadi kalau misalkan kalian pikir, oke, dia pakai per daun bakalan gedebak-gedebuk, enggak. Ini empuk sekali, nyaman sekali, dan apa ya? Kalau kalian bandingkan mungkin sama Elf atau Canter yang udah dibikin minibus panjang, jauh sih. Ini lebih enak dan dia lebih rendah, low floor. Nah, ini high deck yang tadi gue bilang, tapi kalau kita berdiri, ya itu tetap nggak bisa, tetap mentok ya. Apalagi yang tingginya 177 cm itu nggak mungkin bisa muat di sini. Dan gue sangat menyayangkan sebenarnya pintu ini sayang sekali tidak dibuat elektrik. Dan karena dia pintunya besar, nutupnya pun juga harus pakai tenaga. Biasanya kalau ibu-ibu perempuan tuh agak susah nutupnya, jadi supirnya dia harus yang nutupin. Termasuk juga buat bukanya. Pintunya panjang, besar, jadi nutupnya harus pakai tenaga sedikit. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini juga dari depan sampai belakang dia ada apa namanya? Kordennya. Kalau kalian mau pesan korden kayak gini, ini bisa juga ke Autonet Parts. Bisa lihat Instagramnya di @autonetparts karena Alphard gue juga pasang. Dan sini semuanya custom. Ini kulkasnya pakai Dometic juga. Itu AC-nya juga di tengah pakai Dometic juga. Itu kalau nggak salah AC-nya tuh harganya 48 juta. Wow, mahal sekali memang. Terus di sini ada lubang untuk speaker. Kalau nggak salah ini waktu kita dengar audio di mobil ini dia tuh ada subwoofernya. Cuma nggak tahu dia naruhnya di mana, tapi ada karena suara bassnya agak lumayan. Kemudian ini ada AC di sini, ya. Jadi AC-nya tuh ada di depan sini, kan? Terus sampai 3 baris ke sana. 1, 2, 3. Di sini juga ada, ini ditambahin nih biar kelihatannya elegan. Ya, ini mobil panjang, nyaman, cocok banget buat kalian yang punya kebutuhan buat meeting, rapat, atau ada kegiatan outdoor. Misalkan kalian lagi ada syuting di tempat yang terbuka gitu ya. Mungkin butuh mobil satu ini buat kalian istirahat gitu ya. Makanya Road Party rencana sih pengen beli ya satu ya buat syuting-syuting karena kepake banget ini mobil. Dan enak banget bisa meeting di sini. Kita ngobrolin tentang syuting hari ini, perencanaan, sampai di sini terus mau minum dingin. Lihat ada apa? Kosong gitu kan. Terus kita mau apa nih? Mau keluarin air, ada nggak airnya? Oh ada, ada airnya. Mau cuci tangan bisa. Cuci tangan. Terus di sini ada lampunya juga di bawah. Cuma ini kompor nggak ada ya. Mungkin lebih enak lagi kalau ada microwave. Oke, di sini kosong. Bisa dipencet juga nih. Nggak bisa sih. Di sini juga ada. Oh, di sini ada genset nih, mereknya Honda. Oh, oke. Ini ada kompor ternyata, portable gas stove. Di sini ada masker. Ini ada kosong. Udah. Itu aja. Sama ini nanti bisa dijadiin tempat tidur. Kita udah pernah ulas gimana cara bikin jadi tempat tidur, gimana cara muter balik ini. Nah, sekarang kita mau coba jalan aja pakai CIS ini. Yuk. Iya. Ini mobil nggak seburuk yang kita kira sih. Mungkin bakalan wah rasanya kayak bus atau apa gitu ya. Tapi posisi duduknya ini membuat mobil itu rasanya normal-normal aja. Dan mobil ini tinggi sekali. Jadi kalau kita lagi nyetir seperti ini, itu atap Livina tuh atau expandernya itu bisa kita lihat atasnya. Terus ini BRV bisa kita lihat atasnya, atapnya tuh kelihatan. Lucu. Remnya surprising ini empuk. Dan dia punya kopling ini baru kerasa beratnya kalau lagi macet begini. Dan kalau udah jalan ya, mungkin ada yang ngira, ini mesin dikolong, pasti bikin panas ya kan? Enggak.
Ini mesin dikolong tapi nggak panas kok. Kurang lebih sama kayak kita bawa Suzuki Every atau EPV, mesin dikolong kan nggak panas ya. Itu mungkin mobil zaman dulu atau mobil yang kelas-kelas kayak Colt S120 SS gitu kan, kadang-kadang suka panas ya. Namanya juga mobil harga terjangkau. Dan mobil ini juga kita mesti sadar bahwa dia punya sumbu roda itu di bawah kita gitu. Jadi bukan di depan kita, di bawah sini. Jadi ketika kita belok gitu ya, kadang-kadang kita tuh kebiasaan bawa mobil yang ada moncong di depan, bannya di depan, itu tuh ngambil haluannya tuh beda gitu. Kalau ini kita harus agak maju dulu baru kita belokin. Jangan sampai kita nganggep bahwa ini adalah mobil biasa yang kayak kita bawa ya mobil normal-normal itu kayak kita bawa Innova gitu ya. Nggak bisa. Jadi kita harus belajar juga haluannya. Kalau misalkan nggak biasa, itu biasanya nanti sebelah kiri atau kanannya itu kena gitu. Kayak kita bawa EPV itu kadang-kadang mereka tuh suka lupa haluannya, akhirnya kanan kirinya tuh kegores gitu. A1 juga sering sih, supir-supir baru tuh yang nggak pernah biasa bawa, biasanya haluannya tuh suka nggak bener gitu. Nah ini lebih parah lagi karena bannya ada di bawah pantat kita gitu. Tarikannya gimana? Ya biasa aja, tapi cukup lah buat nanjak-nanjak gitu ya, buat salip-salip mobil, di tol pun juga cukup. Dan karena ini mesinnya 2KD ya, jadi part aftermarketnya buat Innova, Fortuner kan banyak tuh. Ada yang bikin Fortuner atau Innova jadi 400 HP itu kayaknya di mobil ini bisa juga gitu. Cuma tinggal pikirannya gimana naruh intercoolernya di depan gitu ya. Ini seandainya ya dia bikin varian yang Matic-nya dimasukin ke Indonesia, ini sih pasti enak banget gitu. Buat bawa keluarga sih menurut gua masih oke. Dan bikin camper van dari Hiace kita bawa jalan sendiri, ini masih oke loh kalau menurut gua ya. Dan ini tuh di steering tuh masih lumayan nyaman dan enak gitu. Kalau dibandingkan dari basisnya Canter bikin motorhome kayak misalkan Pak Dodi dari keluarga Kusmajadi itu kan dia bikin dari Canter ya. Nah itu rasanya tuh kayak kita bawa truk gitu. Kalau ini penyesuaiannya nggak begitu banyak karena basisnya masih mobil biasa gitu. Enak sih mobilnya. Suspensinya empuk, pedal daun, terus peredaman kabinnya juga bagus ya. Ini ada motor kanan kiri masih tergolong oke. Bensinnya juga irit 2KD. Cuma memang nggak bisa seirit Innova karena bodinya besar. Dan buat manuver juga dia punya radius putar yang cukup bagus. Oke, jadi itu aja video kita tentang Hiace Commuter yang dimiliki oleh Baze ini. Customnya sih keren banget ya, pol kerennya. Nah buat teman-teman yang pernah miara, mungkin untuk rental atau untuk pribadi gitu, bisa komen di bawah seperti apa memelihara Hiace ini. So far sih dari pemakaian Hiace itu bukan mobil yang rewel ya, cukup badak, tangguh, dan untuk di kelasnya dibandingkan dengan Elef atau Canter yang dibikin buat orang banyak, ini salah satu yang paling nyaman. Ya memang tidak senyaman H1 ini, tapi memang H1 tidak akan bisa sebesar si Hiace. Oke, itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk share video ini di media sosial kalian. Bye!